Presiden itu peminta-minta suara rakyat. Kalau kritik itu bisa jadi penghinaan, bahaya juga kan, orang cuma ngekritik bisa langsung ditindaklanjuti. Dan mesti hormati. Presiden sendiri kan presiden dipilih rakyat. Kita tuh mengkritik pemerintah sama menghina. Bedanya apa? Ya dikit-dikit lah. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Andika, selamat datang di channel 38 Area. Senang sekali berjumpa dengan Anda semuanya. Hampir semua negara yang mengalami transisi demokrasi pada akhirnya melakukan pembaruan hukum pidana. Indonesia bukan pengecualian. Namun dalam kajian hukum tata negara dan demokrasi, pertanyaan terpenting bukanlah apakah hukum perlu diperbarui, melainkan bagaimana dan untuk siapa hukum itu bekerja. KUHP baru Indonesia perlu dibaca, bukan hanya sebagai produk legislasi nasional, tetapi sebagai bagian dari pola global relasi antara hukum, kekuasaan, dan kebebasan sipil. Dalam teori demokrasi konstitusional, hukum pidana memiliki fungsi paling sensitif. Ia adalah instrumen koersif negara. Karena itu, di banyak negara demokratis, hukum pidana dibatasi oleh 3 prinsip utama. Yang pertama, ada kepastian hukum. Kedua, proporsionalitas, dan yang ketiga ada perlindungan kebebasan berekspresi. Ketika hukum pidana terlalu lentur atau terlalu masuk ke wilayah ekspresi dan moral privat, pengalaman internasional menunjukkan demokrasi mulai mengalami kemunduran secara perlahan, bukan secara drastis ya teman-teman. Dalam banyak studi perbandingan hukum, pasal-pasal multitafsir hampir selalu menjadi sumber masalah. Di sejumlah negara Amerika Latin pasca otoritarianisme, pasal penghinaan terhadap negara dan simbol kekuasaan pernah digunakan untuk membungkam jurnalis dan akademisi, meskipun secara formal negara tersebut demokratis. Pengalaman Eropa Timur misalnya, juga menunjukkan hal serupa. Ketika hukum pidana memberi ruang tafsir terlalu luas, yang muncul bukan kepastian hukum, melainkan self-censorship di kalangan warga. Fenomena ini dikenal dalam literatur sebagai chilling effect. Warga memilih diam, bukan karena bersalah, tetapi karena takut salah. Beberapa negara mencoba meredam kritik dengan menggunakan konsep delik aduan. Namun, pengalaman internasional menunjukkan delik aduan tidak selalu menjamin perlindungan kebebasan. Dalam masyarakat dengan relasi kuasa yang timpang, aduan seringkali bersifat simbolik. Tekanan informal, aparat atau relasi politik cukup untuk membuat warga mundur sebelum proses hukum berjalan. Karena itu, banyak negara demokrasi mapan justru menghapus atau mempersempit secara ekstrim aturan pidana yang berkaitan dengan kritik terhadap pejabat publik. Logika sederhananya, pejabat publik harus memiliki toleransi lebih tinggi terhadap kritik, bukan malah sebaliknya. Hukum pidana yang terlalu moralistik pernah menjadi tren di beberapa negara berkembang. Namun hasilnya relatif konsisten, overkriminalisasi ya. Pengalaman di Amerika dan di Asia Selatan menunjukkan bahwa ketika negara terlalu jauh mengatur moral privat, penegak hukum menjadi selektif dan kelompok rentan menjadi sasaran utama.
Negara-negara demokrasi modern cenderung bergerak ke arah sebaliknya, memisahkan secara tegas antara ketertiban publik dan pilihan privat warga negara. Karena negara hukum yang sehat tidak dibangun di atas pengawasan moral, melainkan di atas kepercayaan terhadap rasionalitas warganya. Oke, pertanyaannya, apakah ini menjadi infrastruktur otoriter? Dalam kajian politik hukum, otoritarianisme modern jarang hadir dalam bentuk kekerasan terbuka. Ia hadir dalam bentuk legalisme yang berlebihan. Beberapa rezim di dunia tidak membungkam kritik secara langsung, tetapi menciptakan lingkungan hukum yang ambigu. Dan hasilnya, secara formal hukum ditegakkan secara substantif. Substantif, kebebasan menyusup. Inilah yang oleh banyak ilmuwan politik disebut sebagai authoritarian legality. Authoritarianism yang bekerja melalui prosedur sah. Membaca KUHP baru Indonesia. Dalam konteks ini, KUHP baru Indonesia perlu dibaca secara kritis dan jujur. Masalah utamanya bukan semata pada niat pembuat undang-undang, melainkan pada potensi penerapannya dalam realitas politik Indonesia. Hukum pidana tidak pernah netral. Ia selalu mencerminkan relasi kuasa dan masyarakat. Karena itu, pengawasan publik menjadi mutlak, bukan opsional. Pengalaman internasional mengajarkan satu hal penting: demokrasi jarang runtuh secara tiba-tiba. Ia melemah perlahan melalui regulasi yang tampak wajar. KUHP baru adalah ujian kedewasaan demokrasi Indonesia. Apakah ia akan menjadi alat perlindungan atau justru instrumen pembatasan yang sangat bergantung pada kesadaran publik hari ini? Diskusi, kritik, dan pengawasan bukan ancaman bagi negara, melainkan fondasi negara hukum yang sehat. Silakan tulis pendapat atau pandangan Anda di kolom komentar ya. Perbedaan pendapat adalah ciri masyarakat demokratis, bukan gangguan stabilitas.